Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang besar pada kesempatan yang mulia ini. Kita bisa berjumpa di tempat yang dimuliakan Allah, di salah satu rumah Allah, untuk mengkaji ilmu agama yang Allah menjanjikan kemudahan-kemudahan bagi siapapun yang hadir di majelis ilmu. Allah mudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan di dunia ataupun urusannya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan kesabaran untuk senantiasa bisa hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hari ini memasuki tanggal berapa? 7 ya. Tanggal 7 bulan Dzulhijjah, termasuk hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal saleh dan menuntut ilmu, termasuk amal saleh yang besar, bahkan termasuk kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap kaum muslimin. Dan kita ketahui amal saleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, pahala jihad tidak bisa menyamainya ya, kecuali man kharaja bi nafsihi wa malihi, orang yang keluar ya, berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai'in, dan pulang tidak membawa apa-apa, itu baru bisa menyamai. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini masih tentang wasailu syirkil akbar, perantara-perantara yang akan menghantarkan, menjerumuskan, menjatuhkan seseorang ke dalam syirik besar. Nah, pembahasannya bukan syirik besarnya, tapi apa? Perantara, wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik besar, yang merupakan pembatal, salah satu pembatal keislaman. Yakni apa? At-tabaruk. Tabaruk mamnu ya, yang termasuk perantara
bisa menjatuhkan orang ke dalam syirik besar adalah mencari barokah, tapi barokah yang dilarang. Barokah yang dilarang berarti nanti ada barokah yang tidak dilarang. Nah, supaya kita tidak terjatuh ke dalam mencari barokah yang dilarang. Karena kita ketahui, ya, tidak bisa dipungkiri, kita pun harus berusaha, ya, untuk mencari barokah. Sebagaimana kaum muslimin juga banyak yang ingin mendapatkan barokah. Ayo biar kita cari mendapatkan barokah. Pergi ke sana biar apa? Barokah. Beli sesuatu biar barokah, ya. Beli barang biar barokah. Bekerja biar barokah dan yang sebagainya. Nah, barokah tersebut ternyata apa? Ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Kemudian yang akan kita sampaikan pertama kali adalah apa yang dinamakan barokah atau tabaruk. Mencari barokah, ya. Mencari barokah dengan sesuatu. Nah, yang dimaksud mencari barokah yakni talabul barokah. Wal barokah, dan barokah adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Berarti kalau mencari barokah, mencari kebaikan yang banyak, ya. Supaya mendapatkan, kita cari barokah atau menjual sesuatu, membeli sesuatu, melakukan sesuatu supaya kita dapat barokah. Maksudnya apa? Supaya mendapatkan kebaikan yang banyak terhadap barang yang dibeli, terhadap uang yang didapatkan, terhadap suatu pekerjaan, terhadap suatu perbuatan, ya, supaya mendapatkan kebaikan yang banyak. Wasiyadatuhu, apa tambahan? Dia sudah dapat kebaikan, supaya kebaikan itu bertambah, ya. Dia sudah punya kebaikan, supaya kebaikan itu menjadi bertambah, maka dia berusaha melakukan hal tersebut supaya mendapatkan barokah, ya, barokahnya tambah banyak. Wastimraruhu, atau apa? Barokah tersebut senantiasa ada pada dia, supaya terus-menerus mendapatkan barokah. Dengan apa? Dengan suatu amalan, dengan suatu perbuatan, dia akan terus mendapatkan barokah. Misalnya apa? Barokahnya mengajar, akan terus-menerus. Ngajari anaknya Iqra, ya. Ngajari anaknya berhitung dan yang lainnya, ya. Supaya mendapatkan barokah. Watabaruk yang qasimu min jihati hukmihi ila qismaini. Mencari barokah atau barokah, ya, dilihat dari hukumnya terbagi menjadi dua. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ya. Secara hukumnya barokah ada dua macam. Yang pertama adalah tabarukun masyru'un, ya, mencari barokah yang disyariatkan. Yang kedua tabarukun mamnu'un, ya, masyru' wal mamnu', disyariatkan dan dilarang. Supaya nanti kita paham, nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Bahkan mu'alif, ya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullah ta'ala akan mencontohkan beberapa sesuatu yang dianggap mendatangkan barokah dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin, tapi ternyata hal tersebut dilarang atau tidak ada barokahnya.
ya, entah itu dilarang atau sama sekali tidak ada barokahnya. Jadi dia cuma dapat capek, bahkan mendapatkan dosa karena menganggap suatu ibadah yang bukan ibadah, atau sesuatu yang tidak diperintahkan dia lakukan dianggap sebagai ibadah. Yang pertama adalah tabarukun masyru', tabaruk yang disyariatkan, yaitu wa huwa ayyaf'alal muslimu al-ibadatil masyru'ata talaban li thawabil mutarattabi 'alaiha. Seorang muslim melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan tujuannya adalah untuk mencari pahala. Ini tabaruk yang disyariatkan. Seorang muslim melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Nah, ingat, berarti apa? Ibadah yang disyariatkan. Ibadah yang disyariatkan adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup diperintahkan, juga nanti apa? Melakukan ibadah tersebut untuk mendapatkan barokah juga sesuai dengan tata cara ibadah yang Rasulullah SAW kan ajarkan kepada umatnya atau kepada para sahabat. Sebagaimana kita cari barokah di masjid ini, ya, dengan cara apa? Mengunjungi pengajian, menuntut ilmu, sholat jamaah, ya. Sholat jamaah itu diperintahkan, sholat maghrib, sholat isya. Tata caranya juga sholat maghrib 3 rakaat. Coba kita kan diperintahkan mencari barokah dengan sholat maghrib, tapi tata caranya tidak sesuai. Sholatnya 4 rakaat tidak diterima, bahkan dapat dosa. Jadi diperintahkan juga tata caranya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau ittiba. Jadi apa? Seorang muslim melakukan ibadah yang disyariatkan tujuannya untuk mencari pahala, ya, yang sudah Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan bahwasanya ibadah tersebut kalau dilakukan kamu akan dapat barokah, kamu akan dapat kebaikan yang banyak. Nah, tadi kan barokah maknanya apa? Kebaikan yang banyak. Atau kamu akan dapat tambahan lagi kebaikan, ya? Atau kamu akan terus-menerus akan mendapatkan kebaikan, ya? Dilakukan sekali tapi apa? Pahalanya terus kebaikannya, ya? Seperti apa? Jariyah, ya? Sedekah jariyah atau ilmu, ya? Ini contohnya. Contohnya wa min dalika ayyatabarraka bi qiraatil Qur'an. Contohnya adalah mencari barokah dengan bacaan Quran. Nah, ini yang mudah ya kaum muslimin, apalagi di bulan-bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah kita diperintahkan untuk banyak beramal. Di antara amal-amalan yang disyariatkan pahalanya banyak adalah baca Quran. Tentunya setelah amalan yang lebih utama, yakni sholat, ya. Sholat wajib, jangan sampai baca Qurannya apa jedit istilahnya, ya. Sholatnya nanti saja. Kebalik ini. Karena ana lihat juga ada kaum muslimin yang modelnya seperti itu, ya. Ketika melakukan suatu amalan yang amalan tersebut misalnya amalan sunnah, dia kuat 1 jam, 2 jam, ya, karena minumannya stoknya banyak. Giliran sholat wajib, ya, ke masjid males, wah nanti mundur atau tidak. Bahkan ada yang tidak melakukan sholat, tapi
amal ibadah sunnahnya kayak dijadikan wajib, harus gitu ya. Ini salah ya. Jadi amalan yang utama terlebih dahulu, kemudian setelahnya dan setelahnya. Nah, mencari barokah dengan membaca Al-Quran. Wal amalu bi ahkamihi, dan mengamalkan hukum-hukumnya. Membacanya dapat pahala, bahkan dihitung per huruf ya. 1 huruf 10 kebaikan. Karena mencari barokah adalah mencari kebaikan yang banyak ya. 1 huruf 10. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, coba dihitung Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 17 huruf kali 10, 170 baru bismillahnya. Belum lagi bacaan Al-Fatihahnya ya, dan yang lainnya ya. Makanya usahakan jangan tinggalkan baca Quran walaupun sebentar ya, walaupun sebentar. Dan mengamalkan hukum-hukumnya ya. Dibaca dan diamalkan hukumnya. Fatabaruk, maka bertabaruk bihi dengan Al-Quran maknanya adalah ma yarjul muslimu minal ujuri ala qiraatihi lahu wa amalihi bi ahkamihi. Ketika seseorang mencari barokah dengan Al-Quran, yakni apa? Supaya ingin dapat pahala bacaannya dan pahala ketika mengamalkan Al-Quran tersebut. Ketika membaca Al-Quran, di situ ada perintah untuk menegakkan sholat, ya, untuk mengeluarkan zakat. Wah, saya sudah punya uang ini, sudah sampai 1 nisab, punya uang 100 juta di tabungan, ya. Sudah sampai 1 tahun, sudah haul, ya. Akhirnya dikeluarkan 2,5%. Jadi dia baca Quran juga mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ya. Bacanya dapat, mengamalkannya juga dapat pahala. Ini yang dinamakan mencari barokah atau mencari kebaikan yang banyak. Di antara contohnya lagi adalah wa minhu at-tabaruku bil masjidil haram ya, mencari barokah, mencari kebaikan atau pahala di Masjidil Haram ya, Masjidil Haram ke Mekah ya, ke Mekah, atau Masjid Nabawi ya, di Madinah ya, atau Masjidil Aqsa di Palestina. Bukan ke sana ikut membawa ini ya, membawa senapan, belum waktunya. Yakni apa? Dengan bisalati fihi. Karena kita sedang membahas mencari barokah yang disyariatkan, dan yang disyariatkan agar mendapatkan pahala dengan mencari barokah di masjid tersebut dengan sholat di dalamnya. Karena sholat di masjid tersebut beda dengan sholat di Masjid Al-Mahmudah atau Masjid Wali Songo ya. Sama saja, mau sholat di sini, mau di Wali Songo, mau di Wali 10 sama ya. Tidak ada bedanya ya. Yang membedakan ketika sholatnya di Masjidil Haram ya, di Mekah ya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ya, Masjid Nabawi, itu lebih afdal 1000 kali. Nah, 1000 kali bayangkan. Salat di sana sekali kayak di sini 1000. Nah, padahal kita umurnya tidak nyampe 1000 ya. Minimal sholat 5 waktu seharian di situ. Makanya kalau ditakdirkan bisa dimudahkan ke sana, jangan hanya jalan-jalannya, kesempatan sholat di situ ya. Karena kata teman-teman, banyak sekali yang awal mula melihat
kota Mekah Madinah nangis, lihat Ka'bah nangis. Setelah 1 hari 2 hari lihat jajanannya sudah tidak nangis lagi, ya. Tidak rindu lagi sholatnya di hotel. Kenapa? Karena biasa tidur di kasur biasa, soalnya kayak Masya Allah pelayanannya melalaikan juga. Makanya harus tahu ilmunya. Kalau seseorang ibadah tidak dengan ilmu seperti itu, tapi kalau dengan ilmu dia akan tetap menjaga ibadah tersebut. Wassalatun fil Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram di Mekah afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. 100.000. 100.000 kalau di Masjidil Haram. Makanya kita melihat para jamaah haji yang mereka semangat beribadah walaupun berjalan setengah jam ke masjid untuk mendapatkan apa? Keutamaan. Perebutan ingin masuk, dan banyak yang tidak bisa, ya. Banyak yang tidak bisa karena kedahuluan. Kalau bisa sholat di dalamnya, itu paling enggak sebelum adzan setengah jam, 1 jam sudah cari tempat. Kalau di sini terlambat pun tempatnya masih longgar. Ini bedanya. Kalau di sana santai, biasa di rumah santai, ya. Komat baru datang itu masih dapat soft pertama. Di sana itu 1 jam belum tentu dapat. Nah, harus pesen gitu, ya. Harus pesen di sana dulu 1 jam sudah ke sana. Karena banyak kaum muslimin, ya, semangat untuk mendapatkan keutamaan, ya. 1 kali 100.000 kali di masjid yang lainnya pahalanya. Bukan caranya apa? Nanti akan kita jelaskan. Tabaruk yang dilarang, bukan ke sana ngelus-ngelus ininya, ya, tiangnya, ya. Nanti dicuili, ya, misalnya ke masjid mana, kerikil di bawah, tanah di bawah, ya. Kalau setiap tahun setiap orang ke sana di bawah, nanti hilang negaranya itu, ya. Ini tabaruk yang disyariatkan. Kalau tabaruk yang disyariatkan, pokoknya apa? Ibadah tersebut masyru'. Intinya ibadah tersebut memang disyariatkan. Maka Allah akan memberikan barokah. Barokahnya apa? Pahalanya banyak. Karena tidak ada pahala sedikit, itu tidak ada. Pahala dari Allah itu pasti banyak, tidak ada yang sedikit. Walaupun amalannya mudah, ringan, ya. Seperti apa yang dilakukan di hari-hari sekarang. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir saja ini Rasulullah SAW perintahkan, fa'aksiru fihinna minat takbir, wa tahlil, wa tahmid, ya. Di hari-hari ini Rasulullah SAW perintahkan banyak-banyak untuk baca takbir, ya, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, ya. Ya, tahlil, la ilaha illallah. Kemudian pembagian yang kedua, yakni tabarukun mamnu, tabaruk yang dilarang. Nah, tabaruk yang dilarang. Wa huwa yanqasimu min haitsu hukmihi ila qismaini. Ya, tabaruk yang dilarang ini juga terbagi menjadi 2 macam. Kedua-duanya dilarang, ya. Kedua-duanya dilarang, tapi hukumnya berbeda. Tabaruk yang pertama, tabarukun syirkiyun, sama-sama haram tapi mengandung kesyirikan. Nah, ini pembahasan kita yang utama adalah ini, karena tentang hal-hal yang merusak iman, ya, ini tentang kesyirikan, syirik kecil atau perantara-perantara yang akan menjerumuskan seseorang kepada syirik besar. Ya, tabaruk yang mengandung kesyirikan. Yang kedua, tabarukun bid'aiyun, tabaruk yang bid'ah. Jadi tidak ada kesyirikan, cuma tidak disyariatkan. Saya meyakini bahwasanya yang memberikan barokah Allah,
Saya cari barokah dengan apa? Ya, dengan macam-macam ya, nanti kita sebutkan. Tapi itu tidak disyariatkan ya. Tidak disyariatkan. Itu namanya tabaruk bid'i, karena tidak disyariatkan atau disyariatkan tapi caranya beda. Kayak tadi mencari barokah di masjid dengan sholat, ini tidak. Dengan sholat diperintahkan tapi sholatnya tata caranya beda ya. Mencari barokah dengan zikir setelah sholat ya, subhanallah subhanallah alhamdulillah 34 ya, 33 terakhir 34 atau ditambah yang satunya ya, sesuai yang disyariatkan, maka dia dapat barokah yang banyak. Tapi dia ganti zikirnya 1000 kali. Wah, 33 kecil, Ustaz, saya bisa 1000 kali ya. Justru yang sedikit yang dapat pahala, karena disyariatkan zikir setelah sholat 33 kali ya. Digenapkan sampai 100 misalnya, bukan dengan cara dia sendiri, karena tidak disyariatkan. Kalau mau zikir ya zikir mutlak ya, tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau ini khusus ada berkaitan setelah sholat ya. Atau takbir ya, kita berzikir Allahu Akbar takbiran ya, dengan mutlak bebas mau dimanapun ya, boleh. Tapi ada yang muqayyad, nanti dilakukan di hari-hari tasyrik setelah sholat, misalnya setelah sholat fardu, itu ada ini. Kalau dilakukan bukan pada tempatnya, maka walaupun secara umum disyariatkan, secara khususnya tata caranya seperti ini, maka jadi mencari barokah yang mamnu atau bid'ah. Yang pertama, tabarukun syirkiyun. Tabaruk ya, mencari barokah yang mengandung kesyirikan. Wa huwa ayataqidal mutabariku annal mutabaraka bihi wa huwal mahluqu yahibul barakata binafsihi. Orang yang mencari barokah tersebut meyakini bahwasanya sesuatu yang Allah jadikan atau yang dia anggap itu mengandung barokah ya, dengan sesuatu tersebut, amalan atau benda ya, atau makhluk, yahibul barakah binafsihi, memberikan barokah dengan sendirinya. Mencari barokah dengan benda, jadi benda tersebut yang mendatangkan barokah dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan sendirinya. Dan kita ketahui bahwasanya yang mendatangkan barokah itu Allah. Ini letak kesyirikannya di sini, karena dia meyakini benda-benda tersebut yang mendatangkan barokah, padahal yang mendatangkan barokah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Ini letak kesyirikannya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan al-barakatu minallah, bahwasanya barokah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari benda tersebut, bukan dari madu, bukan dari air zam-zamnya, bukan dari masjid, bukan dari amalan tersebut, bukan ya. Maka ketika seseorang meyakini bahwasanya sesuatu tersebut mendatangkan barokah dengan sendirinya, fatalabuha min ghairihi, dan dia mencari, meminta barokah dengan benda tersebut ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, al-i'tiqadun anna ghairahu, atau dia cuma meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut yahibuha bidadihi,
memberikan barokah dengan sendirinya, maka dia terjatuh kepada syirkun akbar, syirik besar. Ya, syirik besar, karena dia meyakini bahwasanya benda tersebut yang mendatangkan barokah, ya, benda tersebut yang menyembuhkan misalnya, yang menolong dia, yang memberikan kebaikan kepadanya, dan yang lain sebagainya, maka dia terjatuh kepada syirik besar, karena yang mendatangkan barokah mutlak, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalilnya tadi sudah disebutkan, al barakatu minallah, bahwasanya semua barokah, ya, al barokah, semua barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan Allah, ya. Jadi kalau dia meyakini yang memberikan barokah itu selain Allah, atau dia memintanya kepada selain Allah, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Kemudian yang kedua, tabarukun bid'ayyun. Tabaruk yang mencari barokah yang bid'ah atau tidak disyariatkan, yaitu at-tabaruku bima lam yarid dalilun syar'iyyun, mencari barokah dengan sesuatu yang tidak ada dalil syar'i, ya, yang dalil syar'i baik Al-Quran ataupun hadis tidak menjelaskan bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah, ya, mengandung barokah. Ia dulu ala jawasi tabaruki bihi, ya, tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan bolehnya bertabaruk dengan benda tersebut. Jadi kalau ingin mencari barokah dengan sesuatu, dengan benda, harus ada dalil yang menjelaskan akan bolehnya, ya. Mencari barokah dengan Masjidil Haram kayak tadi, dengan Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa atau yang lainnya, harus ada dalil yang menjelaskan bolehnya bertabaruk dengan benda tersebut, dengan hal tersebut. Berarti cari dalilnya dulu, jangan melakukan amalannya dulu. Kalau amalannya belum ketemu, jangan dilakukan. Oh, ya kan yang melakukan sudah banyak orang, pasti benar. Enggak boleh, ya. Seorang muslim itu harus cari ilmu terlebih dahulu. Al ilmu qablal qauli wal amal, ya. Ilmu itu terlebih dahulu didahulukan sebelum dia berucap dan melakukan suatu amalan, ya. Kalau dilakukan berarti dia melakukan, menganggap suatu barokah yang tidak disyariatkan atau bid'ah, ya. Bid'ah itu ya, yang tidak disyariatkan. Walaupun dia meyakini mu'taqidan annallaha ja'ala fihi barokah. Walaupun dia meyakini yang menjadikan barokah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang pertama apa? Meyakini bukan Allah, makanya dia syirik besar. Kalau ini apa? Bid'ah atau syirik kecil, nanti dia terjerumus ke dalam syirik kecil. Walaupun karena dia meyakini Allah yang menjadikan itu barokah. Allah yang menjadikan barokah, tapi apa? Allah tidak menjelaskan bahwasanya sesuatu tersebut mendatangkan barokah. Insya Allah akan kita lanjutkan sedikit setelah Isya bi'idnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tabaruk ada dua macam. Tabaruk yang disyariatkan, masyru', wa tabaruk mamnu', yang dilarang. Dan yang dilarang juga terbagi menjadi dua. Yang mengandung kesyirikan, yang kedua mengandung kebid'ahan atau tidak disyariatkan. Atau tidak disyariatkan. Sama-sama dilarang, sama-sama dilarang dan hukumnya haram. Yang jenis kedua, karena mencari barokah itu termasuk ibadah. Sesuatu dianggap ada suatu kebaikan, mendatangkan pahala, itu harus ada dalilnya. Kenapa? Karena yang memberikan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan bahwasanya sesuatu itu bisa berpahala kalau dilakukan atau tidak adalah Allah yang menentukan, bukan manusia, bukan ustadz, bukan para kiai juga, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau suatu ibadah atau sesuatu benda dianggap mendatangkan kebaikan tanpa adanya dalil syar'i yang menjelaskan akan bolehnya bertabaruk dengan hal tersebut, maka termasuk tabaruk yang dilarang, yang haram. Li'anna fihi ihdatsu ibadatin, karena di dalamnya mengandung membuat suatu ibadah yang Allah tidak menjelaskan. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk bertabaruk dengan hal tersebut. Kok dia lakukan, berarti dia membuat ibadah baru. La dalilun alaiha minal kitabin aw sunnatin, yang tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, wali annahu ja'ala ma laisa bisababin sababan. Dia telah menjadikan sesuatu sebab untuk mendapatkan barokah yang ternyata hal tersebut bukan sebab. Jadi dia meyakini itu sebagai sebab untuk mendapatkan kebaikan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hal tersebut suatu sebab. Sebab pun apa? Tidak boleh asal-asalan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kebaikan, tidak boleh. Sesuatu sebab mendatangkan kebaikan atau tidak, itu harus ada dalilnya. Ini ada dalilnya sehingga mendatangkan kebaikan, baru boleh. Boleh hal tersebut dijadikan sebab untuk mendapatkan kebaikan atau bertabaruk dengan hal tersebut. Maka kalau dilakukan hal tersebut tidak ada dalilnya, Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk mendapatkan barokah, maka huwa minasyirkil asghar, termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil, karena dia masih meyakini Allah yang memberikan barokah, cuma tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan, juga tidak menjelaskan bahwasanya untuk bertabaruk dengan benda tersebut caranya seperti itu. Tidak dijelaskan hal seperti itu. Maka termasuk syirik kecil. Kenapa kok syirik kecil? Wali annahu yu'addi ilal wuqu'i fi syirkil akbar. Karena hal tersebut kalau dilakukan terus menerus
pelakunya bisa terjatuh ke dalam syirik besar lama-lama. Lama-lama akan terjatuh kepada syirik besar. Sebagaimana pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan tentang masalah gambar. Ya, awal mula terjadi kesyirikan cuma gambar, ya, hal yang boleh. Ya, hal yang boleh, tidak dilarang, tidak apa, hanya untuk peringatan. Lama-lama ya, jadi disembah. Ya. Jadi disembah, sehingga Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Kemudian yang akan kita sampaikan selanjutnya, mungkin di pertemuan yang akan datang, ya, penjelasan tentang macam-macam tabaruk yang bid'ah, tabaruk yang bid'i, tabaruk yang tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan hal tersebut boleh bertabaruk dengan hal tersebut. Ya. Nanti misalnya tabaruk dengan para wali, ya, bertabaruk dengan orang soleh, ya. Kemudian bertabaruk dengan waktu. Nah, kayak kita tabaruk dengan waktu, ya. Waktu apa? 10 bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, supaya dapat pahalanya. Caranya gimana? Melakukan amal soleh. Semua amal soleh, amal yang disyariatkan, pokoknya dilakukan pada 10 hari tersebut, termasuk dia akan mendapatkan barokahnya. Barokahnya, bukan ngarang-ngarang ibadah. Misalnya ini tabaruk dengan waktu, tabaruk dengan tempat tadi, ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan tabaruk yang tidak ada contohnya. Kemudian tabaruk dengan benda-benda, ya, dengan pohon misalnya, dengan batu atau yang lainnya. Insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhal. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau taat kepada Allah dengan tujuan duniawi? Ya, taat kepada Allah tujuannya duniawi, boleh apa tidak? Apa boleh? Kalau semata-mata duniawi tidak boleh. Sepertinya ada di sini, ya. Nanti di pembahasan beramal untuk tujuan dunia, ya, melakukan sholat, misalnya pergi haji, ya, pergi haji tujuannya apa? Cari duit. Kok bisa, Ustaz? Iya, tujuannya cari duit, bukan cari pahala. Padahal pahala haji apa? Surga. Tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali al-jannah. Tapi dia tidak mau, lebih cari dapat uang. Caranya gimana? Siapa yang menitip nitip haji, satu orang sekian, daripada kesana bayar 30 juta nunggunya lama. Oh, ini saya sudah dapat panggilan. Ya, nanti bolak-balik dari mikot. Sudah caranya salah, ya, cari uang juga. Ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh, ya. Dia terjatuh ke dalam syirikan, tidak boleh. Ya. Boleh. Tapi kalau tujuannya ingin dapat pahala sama dapat dunia, maka mubah. Boleh, hukum asalnya boleh. Tapi hati-hati, lama-lama tujuannya lillahi ta'ala, tapi kok dunianya kok semakin lama semakin banyak juga. Nah, kan masalah hati ini. Akhirnya tujuannya nanti goyah. Makanya kalau hal seperti ini tergantung dengan nanti kedepannya dia hatinya bagaimana. Lebih condong kepada dunianya, semakin lama makin rusak pahala tersebut. Tapi kalau dia tetap bisa menjaga lillahi ta'ala, juga ingin dapat dunianya,
ya, pergi ke Mekah ingin pahala, ingin haji ataupun umrah juga sambil nyambi jualan di sana, borong kurma, borong apa ya untuk dijual di Indonesia pulangnya ya. Tapi setelah selesai ibadahnya ya, fokusnya ibadah, setelah selesai nyambi jualan dari sini, bawa batik Pekalongan ya, jual di sana laku, gantian di sana beli kurma ajwa bawa ke sini ya, satu butir 5.000 tuh ya, satu butir gitu ya. Jadi kalau mutlak tujuannya murni untuk dunia tidak boleh ya, karena dia memalingkan niatnya untuk selain Allah. Kemudian yang selanjutnya, bersolawat untuk meminta rezeki apakah boleh? Bersolawat untuk meminta rezeki. Bersolawat untuk meminta rezeki. Di antara yang disyariatkan berdoa adalah bersolawat. Boleh. Secara umum ini tapi ya, sholawat yang bagaimana tapi ini ya, sholawat yang disyariatkan, karena salah satu adab berdoa pertama memuji Allah. Allahu Akbar, ya Rozak, saya ingin dapat uang, ini kan ingin dapat rezeki, ya Rozak, ya Allah, ya Rozak ya, menyebut nama Allah Ar-Rozak karena ingin cari rezeki. Kalau ingin dapat ampunan, ya Ghafur, ya Rozak. Setelah menyebut nama Allah, bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Jadi solawat ya disyariatkan. Ingat, solawat yang disyariatkan, bukan solawat bikinan, ya, bukan sholat bikinan. Lah sholat bikinan bagaimana saat? Sholat bikinan itu kalau untuk doa di tahiyat tidak bisa. Itu berarti bukan solawat. Kalau itu solawat benar, coba kalian sholawat tersebut gunakan setelah at-tahiyatulillah ya. Ketika tahiyat akhir baca, kalau boleh berarti itu sholawat yang benar. Jadi kalau bersolawat termasuk adab ya, adab sebelum berdoa maka disyariatkan ya. Tapi untuk sholat khusus untuk mendatangkan rezeki tidak ada ya, tidak disyariatkan. Allahu a'lam. Ada yang lain? Nah, ada cukup. Kemudian yang terakhir, jangan lupa ya, besoknya lagi yang bisa atau yang dimudahkan untuk bisa berpuasa agar kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa terkait dengan selisih tanggal Indonesia dengan Saudi ya. Kalau terjadi persamaan, alhamdulillah ya, pas tanggal 9 yaitu pas wukufnya di sana. Tetapi sekarang terjadi perbedaan tanggal sehingga besok di sana wukuf ya, sehingga paling tidak ya, besok bisa puasa karena ada wukuf, besoknya lagi puasa karena tanggal 9 gitu ya. Jadi tinggal kalian dua-duanya kalau bisa ya. Saya dua-duanya sehingga dapat pahala semuanya ya. Puasa besok untuk puasa untuk karena ada wukuf, besoknya lagi puasa tanggal 9 ya. Itu insya Allah lebih hati-hatinya seperti itu, lebih kehati-hatinya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaqa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.